Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom pada hari ini. Baik, untuk kegiatan kali ini itu kita akan membahas mengenai seminar karya tulis ilmiah yang akan dibawakan oleh Saudara Dalvin. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Dalvin dipersilahkan untuk membawakan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan karya tulis ilmiah tentang layanan konseling individu dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Baik, dalam PPT saya sudah menjelaskan beberapa latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Mungkin untuk mempersingkat pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin langsung saja pada masuk pada di pembahasan. Oke, baik. Dalam pembahasan di sini ada beberapa pengertian seperti pengertian disiplin, konseling individu, dan belajar. Apa sih pengertian disiplin? Disiplin merupakan cara yang diterapkan oleh guru atau masyarakat untuk mengajarkan anak berperilaku moral yang disetujui oleh kelompok. Selanjutnya, pengertian konseling individu. Di sini pengertian konseling individu menurut Williams dalam Holland 2018, konseling individu melibatkan seseorang konselor dan klien yang keduanya bertindak secara bijaksana. Dan jenis konseling ini seringkali melibatkan raport. Selanjutnya, pengertian belajar. Di sini pengertian belajar adalah proses memadukan ilmu yang diperoleh sebelumnya dengan ilmu yang baru diperoleh dan satu prosedur tertentu yang disusun sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh peserta didik atau siswa yang bersangkutan. Mungkin selanjutnya kita masuk pada kedisiplinan belajar. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kedisiplinan belajar siswa, mungkin kita tahu bahwa seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan teman sebaya atau teman sekerja. Baik, di sini saya akan membacakan beberapa pengertian faktor lingkungan, faktor-faktor yang mengaruhi kedisiplinan belajar siswa, seperti faktor keluarga. Pihak keluarga dalam penerapan kedisiplinan juga mempunyai mungkin selanjutnya faktor keluarga. Pihak keluarga dalam penerapan kedisiplinan siswa juga mempunyai peran penting karena keluarga pun berhak untuk mengawasi anak-anaknya untuk memilih pergaulan, dan keluarga juga harus memantau perkembangan anak-anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa. Selanjutnya, faktor lingkungan. Di sini, pergaulan di lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak remaja, apalagi anak-anak yang baru menginjak masa remaja. Masa-masa remaja dapat membuat kita salah tingkah karena kita berpikir kita sudah lebih dewasa dari sebelumnya, serta kita harus berusaha untuk bisa mengembangkan potensi serta memilih pergaulan yang baik. Selanjutnya, faktor teman sebaya. Teman juga dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa dan siswi. Siswa dan siswi dapat menjadi anak yang baik untuk atau menurut kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan bantuan teman-teman yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya masuk di bagaimana sih penerapan dan konseling individu pada siswa dalam menangani masalah kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 8 Dewa. Baik, dalam proses pelaksanaan layanan konseling individu di SMP Negeri 8 Dewa, Ibu Walin Halu SPD selaku guru BK di sekolah SMP Negeri 8 Dewa, dia mengungkapkan bahwa masalah siswa yang sering terjadi di sekolah adalah masalah kedisiplinan belajar, seperti kurangnya mengikuti apel pagi, upacara bendera, atau proses belajar. Sehingga masalah-masalah yang sering terjadi di SMP Negeri 8 Dewa itulah masalah tentang kedisiplinan.
Adapun langkah-langkah guru BK untuk membantu memecahkan masalah kedisiplinan belajar siswa, mungkin di sini kita tahu bahwa ada beberapa tahap dalam menangani masalah siswa, seperti tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi pembawaan materi dari Saudara Dalvin yang berjudul Layanan Konseling Individu dalam Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kegiatan berikut, yaitu sesi tanya-jawab, di mana saya membatasi 2 pertanyaan saja yang bisa diajukan kepada pemateri. Untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan tangan. Saya izin masuk, moderator. Ya, baik. Kepada Saudari Sulistiawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf, tampilan video saya gelap karena kamera laptop saya sedang bermasalah. Jadi langsung saja ke pertanyaan saya. Untuk pemateri, terkait dengan materi yang sudah dipaparkan tadi, tentang layanan konseling individu dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa, saya ingin bertanya tentang kedisiplinan siswa. Mengapa kedisiplinan dapat dikatakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan di masa depan, serta bagaimana cara yang dianggap paling baik untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa dari guru BK-nya sendiri. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Sulistiawati. Untuk Saudara pemateri, apakah bisa dipahami pertanyaan dari Saudara Sulis? Insya Allah paham. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya bisa diajukan. Dipersilahkan. Kepada teman-teman audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Sulistiawati. Iya, silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi kan ada 2 subpokok. Yang pertama, apakah kedisiplinan itu merupakan kunci kesuksesan belajar? Dan yang kedua tadi kan, apa saja langkah guru BK untuk menerapkan kedisiplinan pada siswa? Baik, mungkin saya jelaskan dalam poin pertama dulu. Apakah kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan belajar? Mungkin kita tahu bersama bahwa apabila seorang siswa terlambat mengikuti proses belajar, mungkin dia akan terlambat mengikuti dalam menambah ilmu. Dia tidak akan mengikuti bagaimana sih materi itu dijelaskan oleh guru, bagaimana sih penerapan materi itu di lingkungan teman-teman. Jadi kalau menurut saya bahwa kedisiplinan itu merupakan kunci kesuksesan untuk masa depan. Kenapa? Kalau kita tidak disiplin, maka kita acuh dan tak acuh dengan masa depan kita. Misalkan kuncinya, misalkan begini, dalam lingkungan sekolah. Kita jarang mengikuti apel pagi, upacara bendera, dan proses pembelajaran. Kita lama, kebiasaan tersebut akan sering terjadi, sehingga diri kita akan menimbulkan rasa malas, rasa, ya sudahlah, begini-begini. Sehingga masa depan kita tidak pikirkan dengan baik. Yang kedua, bagaimana sih penerapan guru BK dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa? Menurut saya, langkah yang harus dilakukan oleh guru BK untuk meningkatkan kedisiplinan kepada siswa, guru BK harus melakukan beberapa program yang dimana program tersebut seperti program tahunan ataupun program bulanan ataupun mingguan. Dengan program-program tersebut bisa dilaksanakan dalam setahun, di mana pelaksanaan tersebut bisa kita masukkan
sosialisasi tentang kedisiplinan belajar siswa, manfaat, hambatan atau kekurangan terjadi, sehingga siswa bisa memahami apa saja kekurangan atau dampak negatif akibat kita kurang disiplin. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih saudara penjawab. Itulah tadi jawaban dari saudara Dalvin. Untuk kepada saudara penanya, apakah sudah bisa dipahami, dimengerti, atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Jawabannya cukup jelas dan saya terima. Ya, baik. Karena jawabannya sudah diterima, mungkin teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya? Ya, baik. Karena sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka berakhirlah kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.